Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Laskar Firdaus dengan NIM 2024081019 ingin mempresentasikan laporan analisis proses bisnis dan proyek pengembangan perangkat lunak. Judulnya itu perancangan proses bisnis peminjaman studio band berbasis web. Di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Muhammad Faiz Rizanta Ake gitu. Kita lanjut. Nah, di bab 1 ada pendahuluan. Isinya itu ada latar belakang. Jadi singkatnya, latar belakang kita ini mencakup uh, real life atau experience yang telah dialami. Nah, kan banyak orang yang suka musik, dan gak gak sedikit juga orang yang memainkan alat musik. Tetapi uh, alat musik di rumah pribadi itu seringkali menimbulkan gangguan kepada tetangga dikarenakan suaranya yang terlalu keras, dan juga alat musik pribadi itu harganya relatif mahal, teman-teman. Jadi di sini kenapa kita ngangkat latar ini karena kita lihat dari backstory-nya orang-orang yang ingin memain musik tidak mengganggu orang dan juga ingin tempatnya sesuai gitu, teman-teman. Terus kita bikin ini juga karena biar mempermudah orang-orang tidak datang langsung ke tujuan, teman-teman, atau ke tempat. Dikarenakan biasanya kalau datang ke tempat itu misinformasi lah, kadang bookingnya habis atau tempatnya full gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bab 2, analisa proses bisnis. Proses bisnis baru pada sistem informasi peminjaman studio band berbasis web dirancang untuk mengatasi berbagai masalah yang ditemukan pada proses bisnis sebelumnya, seperti pencatatan peminjaman yang masih dilakukan secara manual, kesulitan dalam mengelola jadwal penggunaan studio, proses verifikasi pembayaran yang kurang efisiensi, serta belum adanya dokumentasi pemeriksaan kondisi studio setelah digunakan oleh customer. Pada proses bisnis yang baru, seluruh aktivitas peminjaman dilakukan melalui aplikasi berbasis web. Proses dimulai ketika customer melakukan login ke dalam sistem, kemudian memilih studio yang tersedia, dan mengajukan peminjaman dan mengisi data diri serta jadwal peminjaman, dan juga durasi penggunaan studio. Data peminjaman yang telah dikirim akan disimpan secara otomatis oleh sistem sehingga mempermudahkan proses pengolahan data. Selanjutnya, customer melakukan pembayaran sesuai metode yang tersedia. Bukti pembayaran akan diverifikasi oleh admin. Apabila pembayaran dinyatakan valid, status peminjaman akan diperbarui sehingga customer dapat menggunakan studio sesuai jadwal yang telah dipilih. Dan sebaliknya, apabila pembayaran tidak valid, customer diminta untuk melakukan pembayaran ulang sampai berhasil diverifikasi. Setelah masa penggunaan studio selesai, barulah peran teknisi di sini muncul, teman-teman. Jadi sebelumnya aktor kita itu ada 3, ada customer, ada admin, ada teknisi. Nah, di sini ada teknisi, gunanya itu untuk mengecek alat-alat di studio, teman-teman, apakah ada kerusakan setelah digunakan customer atau tidak. Nah, semisal ada kerusakan, teknisi akan melaporkan kepada admin untuk melakukan atau memproses biaya denda atau ganti rugi, teman-teman. Dan apabila tidak, maka transaksi dinyatakan selesai gitu. Nah, karena ini berarti untuk deskripsi proses bisnis kita lebih terstruktur dari yang kemarin. Di sini ada Business Process Model and Nation atau BPMN. Mungkin saya akan jelasin alurnya BPMN ini. Dimulai dari customer melakukan login ke sistem, lanjut mengajukan peminjaman studio, terus mengisi data diri, jadwal dan waktu peminjaman, lalu melakukan pembayaran. Di sini admin akan memverifikasi pembayaran. Lalu di sini ada alternatif. Jika pembayarannya dinyatakan selesai, maka konfirmasi pembayaran berhasil. Jika tidak, konfirmasi pembayaran tidak valid, menunggu pembayaran ulang dari customer, verifikasi pembayaran lagi, dan extend ke melakukan pembayaran ulang gitu, teman-teman.
Nah, jika udah pembayaran berhasil, statusnya akan berubah di dashboard customer, teman-teman. Dia akan muncul tampilan bahwa telah diverifikasi atau telah disetujui, dan customer bisa langsung menggunakan studionya gitu. Nah, setelah customer menggunakan studionya, di sini teknisi akan menerima notifikasi pemeriksaan studio, lalu melakukan pemeriksaan kondisi studio, lalu membuat laporan hasil pemeriksaan di studio, lalu mengirim laporan ke admin. Di sini admin akan menerima laporan hasil pemeriksaan dari teknisi, dan dia memeriksa kondisi studio atau memeriksa kondisi laporan yang teknisi beri tadi. Nah, di sini ada alternatif lagi, teman-teman. Jika ada kerusakan, maka proses denda itu dijalankan, dan jika tidak, maka transaksi dinyatakan selesai, terus kembali ke customer gitu, teman-teman. Nah, berdasarkan proses bisnis lama dan baru, jadi untuk pertama-tama proses bisnis lama ini, pertama customer harus datang langsung atau menghubungi admin untuk melakukan pemesanan studio. Dan sekarang beda, teman-teman. Sekarang bisa melalui website. Jadi kalian tidak perlu berebutan untuk siapa cepat dia dapat yang studio gitu. Yang kedua, ada data peminjaman dicatat secara manual sehingga berisiko terjadi kehilangan data maupun kesalahan pencatatan. Nah, sekarang data peminjaman disimpan secara otomatis ke dalam database sehingga lebih aman, rapi, dan mudah dikelola. Terus ada customer tidak mengetahui secara langsung ketersediaan jadwal studio. Yang tadi aku bilang, sekarang customer dapat memilih jadwal studio yang tersedia melalui sistem sehingga mengurangi kemungkinan bentrok jadwal. Yang keempat adalah pembayaran diperiksa secara manual dan customer harus menunggu konfirmasi dari admin. Dulu kayak gitu, teman-teman. Sekarang admin melakukan verifikasi pembayaran melalui sistem sehingga status pembayaran dapat diketahui dengan lebih cepat dan jelas. Yang kelima, setelah studio digunakan tidak terdapat proses pemeriksaan kondisi studio yang terdokumentasi. Nah, sekarang teknisi itu akan mendokumenter apapun hasil yang terjadi di studio dan dikirim ke admin gitu, teman-teman. Yang keenam, ada penentuan denda dilakukan secara manual tanpa adanya dokumentasi yang jelas. Nah, sekarang karena ada dokumentasi yang jelas, maka tidak akan terjadi kelebihan denda, teman-teman, kayak gitu. Dan dendanya itu lebih objektif dan terdokumentasi. Yang terakhir, ada customer harus menghubungi admin untuk mengetahui status peminjaman maupun informasi denda. Sekarang, customer dapat melihat status peminjaman, pembayaran, serta informasi denda secara langsung melalui dashboard aplikasi. Kita lanjut ke bab 3, yaitu proyek pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada deskripsi aplikasi. Sistem informasi peminjaman studio berbasis web merupakan aplikasi dirancang untuk mempermudah proses peminjaman studio secara efektif, efisien, dan struktur melalui media berbasis web. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi atas proses peminjaman yang sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga sering menimbulkan permasalahan seperti kesalahan pencatatan data, sulitnya pengolahan jadwal, keterlambatan verifikasi pembayaran, serta kurang optimalnya proses catatan kondisi studio setelah digunakan. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses peminjaman dapat dilakukan secara terintegritas dalam satu aplikasi sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Oke, kita lanjut aja ke diagram-diagram apa saja yang ada. Yang pertama itu diagram use case. Yang kenapa saya masukin di sini karena semua diagram di sini awalnya itu dari use case dan bertumpu dari use case. Mungkin kita bahas sedikit aja use case-nya. Yang pertama ada bubble login. Bubble login ini bisa diakses oleh customer, admin, dan teknisi. Mengajukan peminjaman studio diakses oleh customer, melakukan pembayaran itu dilakukan oleh customer juga menggunakan studio, dan melakukan pembayaran denda itu dilakukan customer. Lalu verifikasi pembayaran itu admin, mengolah denda itu admin, dan menyelesaikan transaksi itu admin. Lalu ada melakukan pemeriksaan kondisi studio, itu dilakukan oleh teknisi, teman-teman. Lanjut, di sini ada activity diagram atau alur bagaimana aplikasi ini berjalan, teman-teman. Yang pertama itu dimulai dari start, login, mengajukan peminjaman studio, mengisi data diri, jadwal, dan waktu peminjaman. Sistem menyimpan data peminjaman, melakukan pembayaran, admin verifikasi pembayaran, dan pembayaran
Jika pembayaran tidak valid, akan balik lagi ke melakukan pembayaran sampai benar-benar valid. Dan jika sudah valid, customer dapat menggunakan studio. Terus setelah selesai menggunakan studio, teknisi masuk melakukan pemeriksaan kondisi studio. Kalau ada kerusakan, admin mengelola denda, customer melakukan pembayaran denda. Dan jika tidak ada kerusakan, admin menyelesaikan transaksi. Itu teman-teman. Lanjut, ada sequence diagram. Nah, di sini ada sequence login, ada sequence pengajuan peminjaman, lalu ada pembayaran, ada verifikasi pembayaran, lalu ada pemeriksaan studio dan penyelesaian transaksi. Untuk sequence login, di sini customer, admin, dan teknisi seperti biasa bisa login dan memvalidasi akun. Jika data valid, login berhasil. Dan pengajuan peminjaman dilakukan oleh customer mengajukan peminjaman studio, divalidasi lagi. Jika berhasil, pengajuan berhasil. Lanjut di pembayaran, customer melakukan pembayaran, terus divalidasi lagi datanya. Jika berhasil, customer bisa bookingnya itu terverifikasi. Dan di sini ada verifikasi pembayaran dilakukan oleh admin. Saat admin mengecek verifikasi pembayaran dan memvalidasi datanya, di sini ada alternatifnya teman-teman. Jika booking berhasil diverifikasi, maka status booking itu aktif dan customer bisa menggunakan studio. Jika pembayaran ditolak, maka customer harus melakukan pembayaran ulang sampai datanya benar-benar diperbarui gitu. Lalu ada pemeriksaan studio dilakukan oleh teknisi, melakukan pemeriksaan kondisi studio, divalidasi datanya, dan di sini juga ada alternatifnya. Di sini akan munculkan info kerusakan dan mengelola denda. Terus HP data tersimpan akan mengirim informasi denda ke customer. Nah, jika tidak ada kerusakan, ya maka tidak ada denda gitu. Dan penyelesaian transaksi ini dari admin teman-teman. Admin menyelesaikan transaksi dan balik lagi transaksi selesai. Untuk kelas diagramnya, yang pertama itu ada kelas diagram login. Untuk kelas diagram login ini alurnya dimulai dari login UI, di mana user memasukkan email dan password. Data dikirim ke out controller untuk diteruskan ke out service. Out service mengambil data melalui user repository yang terhubung di DB user. Hasil validasi dikembalikan ke database. Lanjut ke kelas diagram. Dari Booking Studio, data peminjaman dikirim ke Booking Controller lalu diproses oleh Booking Service untuk validasi dan perhitungan. Kemudian disimpan melalui Booking Repository ke DB peminjaman. Pembayaran controller, terus ke penyebaran controller, terus diproses oleh pembayaran service, lalu disimpan ke DB pembayaran. Keempat, ada pemeriksaan kondisi studio. Dari pemeriksaan UI, data dikirim ke pemeriksaan controller lalu diproses oleh pemeriksaan service dan disimpan ke DB pemeriksaan melalui pemeriksaan repository. Yang kelima, ada pengelolaan denda. Dari denda controller, data diproses oleh denda service kemudian disimpan melalui denda repository oleh denda service kemudian disimpan ke DB denda yang ditampilkan ke customer. Keenam, ada penyelesaian transaksi. Data dari berbagai table seperti peminjaman, pembayaran, dan denda diambil oleh laporan controller kemudian diproses ditampilkan sebagai laporan untuk admin. Di poin 3.3 ada rancangan database dan table. Di sini ada table user, table studio, table peminjaman, table pembayaran, table pemeriksaan, dan table denda. Nah, di sini ada rancangan antarmuka atau UI-nya. Mungkin kita boleh langsung aja demokan aplikasinya. Untuk di sini adalah tampilan awal jika web baru dibuka dan di sini login. Kita masuk ke dashboard. Nah, biasanya di dashboard ini customer akan langsung melakukan booking studio ya. Nah, di sini kan kalau udah ngisi tadi langsung pindah ke metode pembayaran. Kita langsung ke POV admin. Di POV admin bakal ada table kelola status pembayaran booking dan ini nama yang baru banget tadi di verifikasi. Kita setuju saja. Maka di table customer itu muncul juga verified. Lalu jika sudah, inilah muncul teknisi di sini. Tadi namanya
Session live box kalau nggak salah, kita bilang rusak aja terus kita laporin dan langsung masuk juga ke customer teman-teman. Di sini ada terkena denda gitu, denda aktif tuh, kita bayar denda. Nah pokoknya aplikasi dan diagram-diagram atau flow yang aku udah sebutin tadi ini benar-benar sesuai teman-teman. Jadi pokoknya ini sangat amat mempermudah untuk sistem peminjaman. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Saya Laskar Firdaus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih.